Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak? Sehat kakak? Alhamdulillah sehat. Karena sudah lama ya kakak kita tidak sudah 1 minggu kakak kita tidak tatap maya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tatap maya diskusi aksi nyata kita kakak. Baiklah kakak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran sampai akhir sesi hari ini dari Allah. Silakan kakak yang mau jadi volunteer untuk memimpin doa hari ini, silakan kakak. Atau Kak Ramel dia aja memimpin doa pada sesi hari ini. Kak Ramel, silakan Kak Ramel, open mic-nya Kak Ramel. Halo Kak Ramel. Oke, tampaknya Kak Ramel mungkin lagi sholat atau gimana ya Kak. Karena Kak Ramel tidak bisa, boleh dong Kak Rahmat. Bisa Kak Rahmat? Kak Rahmat meeting dong, rapat. Oke. Mungkin lagi rapat. Silakan Kak Sep aja lah Kak Sep. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya warahmatullahi kakak, wabarakatuh. sebelum kita mulai hasil belajarnya pada siang hari ini, sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Aris. Oke, terima kasih Kak Sep yang sudah berkenan untuk memimpin doa pada sesi hari ini. Baiklah kakak, kita masuk ke materi kita mengenai refleksi aksi nyata, yaitu nanti kakak-kakak akan banyak berdiskusi, kita bagi kelompok, nanti kita mempresentasikan aksi nyata kakak-kakak semuanya. Oke, pada sesi hari ini kita 2 JP ya kakak, 90 menit. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Oke. Di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak, yang pertama peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan aksi pada satuan pendidikan masing-masing. Peserta yang kedua, peserta dapat saling bertukar cerita dan menggali pengalaman baru dari hasil refleksi rekan sejawat. Jadi tujuan dari seksi ini kita bagaimana kakak-kakak akan melakukan aksi pada satuan pendidikan kakak masing-masing. Mungkin kakak-kakak sudah melakukannya, aksi nyatanya membuat suatu video yang berdurasi 30 menit. Nanti di situ kakak-kakak akan saling bertukar cerita kakak dalam pengalaman pembelajaran atau pembuatan video kakak. Mungkin di suatu sisi kakak memiliki kekurangan atau keterbatasan, di satu sisi lagi teman-teman kakak bisa melengkapi semua keterbatasan kakak itu. Disitulah kita nanti akan berdiskusi mengenai pembelajaran atau pengalaman baru dari hasil refleksi rekan sejawat kakak. Di sini agenda kita hanya 2 kakak. Yang pertama melakukan refleksi, setelah itu berbagi cerita bersama. Oke kakak, di sini ada pertanyaan refleksi. Ada 5 pertanyaan refleksi tersebut. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah melakukan aksi nyata? Setelah itu, apa saja tantangan yang baik atau
tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan aksi nyata. Yang ketiga, apa solusi yang Bapak Ibu persiapkan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang keempat, dalam melaksanakan aksi nyata, itu bisa diaplikasikan. Yang kelima, hal baru apa yang bisa Bapak Ibu bagikan untuk bisa dijadikan pengalaman belajar pada rekan sejawat. Oke, di sini kakak pelaksana kakaknya. Yang pertama, kakak-kakak akan dibagi menjadi 5 kelompok di sini, tapi karena kita sedikit pesertanya kakak, hanya 12 orang ya kakak. Kita bagi aja menjadi 4 kelompok, atau 3 kelompok. Setelah itu kakak-kakak dapat membuat filenya dalam bentuk PPT atau dokumen lainnya. Waktu diskusi berlangsung 30 menit. Di sini karena 30 menit kita lebih panjangkan lagi Kak. Kita buat 40 menit, nanti kakak-kakak akan berdiskusi ke main room-nya masing-masing. Setelah itu setiap kelompok akan melakukan presentasinya maksimal 10 menit ya kakak-kakak. Oke, sebelum kakak-kakak dibagi menjadi beberapa kelompok, saya harap di sini kakak-kakak sedikit aktif dalam diskusinya, karena ini diskusinya masing-masing kakak bertukar pikiran antara teman sekelompoknya. Disitulah akan terbuat bagaimana pengalaman yang bagus, asesmen yang kita buat itu bagaimana cara melakukannya. Disitulah nanti kakak-kakak saling diskusi. Jadi di situ saya mohon kakak-kakak berperan aktif sedikit dalam diskusi kelompoknya. Oke, izin ya kakak untuk membuat main room-nya. Halo, jaringan nampaknya. Oke, nggak apa-apa kak. Ini lagi mau ini kan main room-nya kak, sedikit bentar ya kak. Oke, silakan masuk ke room-nya ya kak masing-masing. 2, 3. Oke. Silakan masuk kakak. Yang tidak terjoin berarti itu kakak ke room yang pertama ya kakak.
Breakout 1 belum ada yang masuk ini kayaknya kakak. Halo Karamat, Karamel, Kawit. Yang 5 itu ya kak, yang 5 soal itu kakak-kakak diskusi mengenai apa yang kakak buat kemarin ini, aksi nyatanya. Mantap Kak Nadir. 45 menit ya kakak. Oke Kak Putra itu baru masuk Kak. Berarti di sini ada. Oke Kak Putra. Sehat Kak Putra? Alhamdulillah Kak Aris, sehat Kak Aris. Apa itu Karamel Kak Putra joinnya ada 4 orang nih. Mungkin Kak Iwan ini di breakout 1 tetapi karena mungkin dia lagi di jalan belum ada joinnya ke breakout 1. Berarti nanti Kak Putra sekelompok dengan Kak Wid, Kak Rameldi sama Kak Ramat ya Kak Putra. Siap Kak Aris.
Putra. Siap. Abangku. Ya. Abang Ramel di Mandai. Abang Aramel di Mandai. Ya. Di mana kau? Di mana lagi bang? Di Kadai. Ada. Abang. Di mana bang? Di rumah. Malah makan. Kak Wi bang kalau sehat kedua kak. Kak Wiwi anu damam. Damam Kak Wiwi. Mana sapu? Sorry.
Kadang timbang ah. Bang melintas. Mau sholat ya. Anak kecil. Yang ini kecil ya. Hah? Itu kemana? Ini, Bang. Lonjak lu kayak Ya boleh lah. sudah mulai. Yang satu ini.
Sehat abangku.
Apa tuh, Bun? Oh, iya. Oke, udah masuk Kakak semuanya Kakak? Masih tuh, Nak. Oke, Kak Ari tinggal siapa lagi nih? Amel. Ada yang belum bergabung nggak, Kak? Ahmad Hamdi. Oh, Kak Ikhwan belum ya, Kak Ikhwan. Karamel. Halo Karamel. Kak Fariza Ilham, ada kabar Karamel? Yes. Apa, Nggak ada. Bang? Oh, nggak ada Karamel. Bisa dihubungi Karamel? Coba dulu Kak, ntar Kak. Oke, siap Karamel. Makasih Karamel. Ada yang belum bergabung nggak, Kak? Oke. Oke, kita lanjut ya, Kak. Jadi kakak-kakak sudah diskusi tadi mengenai aksi nyata kakak. Di sini ada 5 pertanyaan. Saya ulang kembali. Tadi kakak-kakak mungkin sudah melihat di handphone. Di situ ada 5 pertanyaan. Disitulah kakak-kakak akan mencurahkan bagaimana pelaksanaan kakak, apa solusinya. Setelah itu asesmen apa yang kakak lakukan. Setelah itu pengalaman belajar pada rekan sejawat, apa pengalaman kakak dalam pembelajaran kakak yang waktu kemarin itu. Jadi kakak kita langsung saja ya kakak untuk menampilkan presentasi kakak. Boleh dong kakak apa namanya send emote sedikit kakak untuk diskusi kita pada hari ini. Apakah kakak sudah siap memperselesaikan diskusinya atau bagaimana kakak? Silakan kakak kirim emote yang tepuk tangan, jempol, gimana kakak? Silakan kakak untuk melihat kesiapan kakak. Oke, Kak Rameldi, Kak Ari, oke siap. Oke, silakan kakak untuk presentasi pertama itu
kelompok Kak Sep lah. Kak Sep Rizal. Silakan Kak Sep. Kelompoknya tadi Kak Sep. Ya. Oke, silakan Kak Sep. Oke, terima kasih Kak Aris. Baik, untuk kelompok saya, Kak Ari. Standby Kak Ari. Tadi Kak Din. Roni, Roni, Kak Ari, Kak Sep sama 3 orang Kak Sep. Kak Pit. Kak Roni, Kak Ari. 3, 4 ya? 3 tadi itu. 4 ya, Kak Pit 1. Oh iya, Kak Pit 1. Oke, Baik, silakan. untuk kelompok kami ada 4 orang tadi. Sudah bincang-bincang sedikit tentang hasil dari pertanyaan refleksi. Baik, untuk penyampaian hasil diskusi, gimana Kak Ari, Kak Roni? Boleh dikasih. Ya, Rey, silakan, Rey. Ya. Gitu, Pak. Persilakan saja langsung. Ya. Gas Marni. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak semua, kami dari kelompok katakan ya Ari Mufa'al, kemudian Kak Roni, Kak Rizal, dan Kak Fitri. Tadi dengan kesempatan yang diberikan oleh Kak Aris selama 45 menit tadi untuk berdiskusi, alhamdulillah sudah juga kami diskusikan mengenai pertanyaan refleksi seputar video yang dibuat atau aksi nyata yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing, dan itu kami juga memiliki materi juga yang berbeda-beda nih Kak Aris. Oke. Beda saya tentang permainan geral yang tertangkap, aset dengan koordinasi. Jadi demikian juga nanti harapannya juga variasi. Kemudian untuk pertanyaannya yang kita jawab itu ada 5. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan aksi nyata? Yang kedua, apa saja tantangan yang Bapak Ibu hadapi di aksi nyata? Kemudian yang ketiga, apa solusi yang Bapak Ibu tersebut? Dalam melaksanakan aksi nyata, asesmen seperti apa yang pelajaran Bapak Ibu? Asesmen itu akan diaplikasikan. Kemudian yang terakhir, bisa jadikan pengalaman belajar rekan sejawat. Baik, saya sebagai moderator. Untuk pertanyaan pertama, kami serahkan kepada Kasep untuk menjawab. Silakan Kasep, pertanyaan bagaimana perasaan setelah melakukan. Kemudian ditambah yang kedua nih Kasep, tentang hal apa saja tantangannya dalam melaksanakan aksi nyata tersebut. Kepada Kasep, kami silakan. Terima kasih Kak Ari. Dari apa yang dilemparkan kepada saya, di sini tentang pertanyaan refleksi bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan aksi nyata. Langsung secara singkat aja Kak Ari, tentang pribadi. Kalau mengenai perasaan biasa-biasa aja Kak Ari, happy aja. Happy aja Kasep. Iya. Ini tantangannya Kasep. Seperti keadaannya yang sekarang ini aja Kak Ari. Iya. Bahagia.
Kemudian tantangannya apa itu Kak Sep yang didapat? Untuk tantangan, dalam aksi nyata kemarin, sebenarnya saya mau dalam aksi pembelajaran tentang permainan, karena sarana prasarana tidak memadai. Misalnya bola kasti 1, jadi untuk anak bermain tentu 1 orang aja atau 2 orang yang aktif. Nah, jadi saya ambil aja pada proses pembelajaran video yang kemarin tentang gerak dasar, jalan lari, lempar, lompat. Nah, itu aja Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Sep. Ya. Kemudian solusinya itu kira apa itu Kak Sep? Ya Kak Ari. Solusi tantangan yang ada Oh, tadi. solusi. Berarti Kak Sep ini misalnya sarana dan prasarana itu Kak Sep ya. Untuk melibatkan aktif supaya anak itu lebih aktif, saya memilih proses pembelajaran tentang gerak dasar. Kombinasi gerak dasar. Oke. Terima kasih Kak Sep atas Iya, Kak Ari. jawaban. Jadi dapat perasaan setelah melaksanakan aksi nyata ini cukup senang pastinya Kak Sep ini. Karena Kak Sep ini sebenarnya orang yang selalu bersenang-senang ini Kak Aris, selalu happy. Jadi Kak Sep merasa itu bisa-bisa saja. Melihatnya beliau cukup selalu happy. Kemudian yang kedua, tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi selama melaksanakan aksi nyata itu yang selalu terkendala terhadap sarana dan prasarana. Apakah itu hal yang dibutuhkan, lapang, mungkin saja itu Kak. Jadi kita panjang mereka waktu yang bisa kita persiapkan untuk melaksanakan aksi nyata. Sepertinya kita bukan yang lebih baik secara sarana dan prasarana maupun secara proses pembelajaran. Kemudian mengenai solusi terhadap sarana yang kurang memadai yang seperti dikatakan Kak Sep ini, ingin permainan, kendalanya bolanya cuma ada 1. Jadi solusi yang kita tawarkan adalah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah, teman-teman sekolah. Tuhan kita terkhususnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran PJOK. Itu untuk 3 pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dalam pelaksanaan nyata apa yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian hal apa yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada teman sejawat. Itu kita mintakan kepada Kak Roni. Kepada Kak Roni silakan. Ya, terima kasih ya Kak Ari. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu dalam melaksanakan aksi nyata asesmen seperti apa yang Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Di sini saya mengangkat aksi nyata saya itu tentang permainan bola kasti. Nah, di sini saya mengambil asesmennya itu penilaian asesmen otentik, itu penilaian antar teman. Penilaian antar teman. Jadi dalam permainan kasti ini satu kelompok atau beberapa kelompok menampilkan kelompok yang lain melihat, kemudian dia menilai temannya. Yang pertama mungkin dia menghitung berapa lempar tangkap temannya. Di sini topiknya itu melempar dan menangkap. Jadi dia melempar, dia lihat apakah lemparannya sudah sampai kepada teman yang dituju, kemudian yang menangkap juga begitu. Jadi ada satu kelompok melihat, satu kelompok menampilkan. Jadi nanti kelompok yang melakukan nanti diganti posisi. Yang melempar tadi, kemudian dia menilai juga. Jadi itulah asesmen yang saya lakukan. Kemudian nanti di akhir
kegiatan nanti dilihat, dikoreksi nanti apakah yang dilakukan kelompok tadi sudah sesuai dengan gerak melempar dan menangkap atau belum. Nah, nanti kalau ada kategorinya, nanti kalau dia sudah sesuai berapa nilai yang mau dikasih, nah, di sana nanti penilaiannya. Kemudian untuk pertanyaan berikut, hal baru apa yang bisa Bapak Ibu bagikan untuk bisa dijadikan pengalaman? Nah, di sini dalam aksi nyata ini sebenarnya untuk penampilan yang secara berurutan itu memang rasanya selama ini ya selalu berubah-ubah untuk penampilan kegiatan harian saya itu dalam proses pembelajaran. Tapi setelah mempelajari pelatihan ini, terbayangkan begini urutan kegiatan, harus ada awal, kemudian ada penilainya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu bercerita dengan teman sejawat, begini yang seharusnya kita lakukan, yang selama ini kita belajar nggak bisa, kadang dari awal akhir, jadi tidak berurutan. Tapi setelah kita pelajari dalam pelatihan ini, ternyata harus begini rupanya. Ada penilaiannya, ada tindak lanjutnya nanti kan di akhir pembelajaran, nanti ada sedikit refleksi itu anak-anak didik kita. Itulah Kari yang rasanya yang saya bisa jawab. Mungkin ada tambahan dari Kari mungkin. Kari. Oke, terima kasih Kak Roni atas jawabannya mengenai asesmen dan pengalaman untuk berbagi terhadap teman sejawat. Hampir sama kita itu Kak Roni, yang berkaitan tentang asesmen, kita selalu memakai yang mayoritas itu asesmen otentik, karena di situ jelas sekali, di situ kita bisa melihat sejauh mana kemampuan siswa ini dalam menerapkan atau mempraktekkan pemahaman anak terhadap teori, seperti apa dia mempraktekkan secara prakteknya atau aksi nyata sikap lokomotornya di lapangan. Jadi selalu kita menggunakan asesmen itu supaya jelas apakah proses pembelajaran kita sudah tercapai apa belum. Mungkin itu sedikit tambahan. Kemudian tentang pengalaman yang kita bisa berbagi, memang seperti yang disampaikan oleh Kak Roni tadi sangat tepat sekali. Salah satunya adalah sistematis proses pembelajaran. Selama ini mungkin kita banyak yang menerapkan proses pembelajaran itu kita lakukan di lapangan, setelah itu minggu berikutnya mungkin kita laksanakan penilaian atau penilaian saat pelaksanaan permainan. Jadi setelah kita lalui proses yang seperti yang sekarang, kita bisa melakukannya sesuai dengan urutan pelaksanaan pembelajaran. Ternyata tidak serumit yang dibayangkan ya Kak Roni ya. Kita bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur, anak mampu melakukannya dengan senang, gembira, dan mampu melakukan sesuai dengan apa yang diarahkan, serta tujuan dari pembelajaran kita juga bisa tercapai. Ya. Kemudian untuk kesimpulannya, Kapit. Oke, Kak Aris, mungkin untuk kesimpulannya kita godok saja karena mungkin Kapitnya lagi ada keperluan. Jadi proses dari yang 5 pertanyaan yang ini semua dilakukan, alhamdulillah, dilakukan dengan perasaan yang bahagia, senang, aman, dan sentosa. Kemudian tantangan yang kita hadapi tidak ada ubahnya, selalu berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kemudian solusi dari itu tetap kita duduk bersama dengan pihak sekolah, koordinasikan sejauh mana kesiapan atau kebutuhan yang kita butuhkan, kita sampaikan kepada pihak sekolah. Mudah-mudahan pihak sekolah bisa membantu dengan kemampuan sekolah kita. Kemudian dalam melaksanakan aksi nyata, kita selalu memiliki berbagai macam yang disampaikan asesmen otentik. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa lakukan kepada teman sejawat
khususnya teman-teman kita yang tidak mengikuti proses PKG ini. Jadi harapan bagi kami dari kelompok 2, semoga kita bisa berbagi kepada teman-teman yang belum melaksanakan PKG dan memberikan motivasi agar di periode berikutnya teman-teman kita yang belum melaksanakan bisa ikut di periode yang berikutnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman yang bertugas. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dong Kak kasih aplaus untuk kelompok Kak Sep, Kak Roni, Kak Ari, dan Kak Pit. Oke, Kak. Terima kasih kelompok Kak Ari yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai pertanyaan refleksi yang 5 ini. Betul sekali kakak-kakak, kalau tidak ada pembelajaran PKG ini mungkin kita atau kakak-kakak yang lain di saat pembelajaran mungkin itu aja yang akan kita lakukan, ya kan. Setelah kita mengikuti pembelajaran PKG ini, kita sudah sedikit banyaknya sudah paham bagaimana apa yang akan kita lakukan pertama sekali untuk belajar. Yang terakhir itu bagaimana kita merefleksi apa yang kita lakukan di saat kita belajar tersebut. Merefleksi itu tidak hanya untuk murid kita aja, peserta didik kita aja, melainkan untuk kita pun boleh. Anak-anak tersebut kita kasih suatu pertanyaan, bagaimanakah Bapak dalam menerangkan tadi, apakah terlalu kecepatan atau anak-anak Bapak tidak paham, di mana yang pahamnya, bagaimana kekurangan Bapak, itulah bisa yang kita dapat dalam pembelajaran hari ini atau pembelajaran PKG kita ini kakak pelatihannya. Jadi banyak cerita, banyak ilmu yang kita dapat dalam pembelajaran PKG ini untuk menjadikan diri kita itu lebih baik daripada sebelumnya, ya Kak. Oke, silakan Kak Iwan. Kelompoknya Kak Iwan. Oke, Karis, siap Karis. Oke. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Kak Aris pada presentasi yang kedua pada kelompok kami, kelompok 2. Dan juga terima kasih atas pengalaman yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin nanti hasil jawaban kami tidak jauh berbeda dari kelompok 1. Langsung saja saya mulai di sini. Kami ditugaskan sebagai presentasi pada kelompok 2 dengan anggota saya sendiri sebagai moderator, ada Kak Usna dan Kak Saprizal. Yang mana pada presentasi hari ini kita berbagi tentang pengalaman pembuatan aksi nyata pada beberapa hari sebelumnya atau hari-hari yang kemarin. Jadi dalam presentasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan menggambarkan pengalaman aksi nyata yang telah kita lakukan pada hari sebelumnya. Yang mana pertanyaan pertama itu bagaimana perasaan setelah melakukan aksi nyata. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi selama melakukan aksi nyata. Yang ketiga, apa solusi yang bisa mengatasi tantangan tersebut. Yang keempat, dalam aksi nyata tersebut, asesmen apa yang sudah kita lakukan pada saat aksi nyata tersebut. Dan yang kelima, hal baru apa yang bisa kita bagikan dengan teman sejawat untuk pengalaman aksi nyata kita tersebut. Jadi 5 pertanyaan ini, pertanyaan 1 dan 2 yang akan dijawab oleh kelompok kami, oleh Kak Usna. Oke Kak Usna, kepada Kak Usna waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Iwan yang sudah memberikan kesempatan
kepada saya untuk melakukan pertanyaan. Termasuk berat bagi saya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jujur sebenarnya saya memang gimana ya, saya belum melakukan aksi nyata. Kita kan dapat kami karena pendidik pelatihan, jadi belum melakukan aksi nyata. Insya Allah rencana mau melakukan aksi nyata baru besok, baru bisa melakukannya. Jadi kalau untuk perasaan, bagaimana perasaan setelah melakukan aksi nyata? Jujur bingung mau jawab apa. Tapi mungkin setelah saya melakukan, mungkin saya akan merasa lega. Perasaan yang pertama itulah yang akan saya rasakan. Yang akan saya rasakan setelah melakukan aksi nyata ini. Lega karena sudah melakukan pembaharuan. Dari sekian lama saya mengajar, pembelajaran PJOK merupakan pembelajaran yang lebih mendalam di bidang fisik motorik. Biasanya kita hanya melakukan yang beberapa bagian aja, tidak mendalam, hanya nggak terfokus pembelajaran fisik motoriknya, disambikan. Sekarang ternyata kita harus terfokus. Terus tantangan yang saya hadapi banyak sekali ya, tantangan mulai dari media yang akan digunakan, terkendala dengan aksi nyata ini. Dalam penilaian pun bingung karena di sini anak TK ya. Anak menilai langsung, balik kalau penilaian dengan kata anak Kak Husna, mikrofonnya mati. Ya, Wak. Ya, Kak Iwan. Lanjutkan Kak Husna. Gimana Kak Husna? Oke, Kak Husna. Terima kasih atas jawaban yang diberikan Kak Husna dari kelompok kami. Yang mana bagaimana perasaan dan tantangan yang dihadapi. Mungkin Kak Husna dalam proses pelaksanaan aksi nyata, namun Kak Husna setidaknya sudah bisa menggambarkan apa perasaan yang dirasakan setelah melakukan aksi nyata. Tentu setelah aksi nyata yang kita lakukan, kita sebagai pendidik merasa lega dengan apa yang telah kita lakukan. Dan tantangan yang dihadapi seperti yang sampaikan Kak Husna tadi, mungkin dari cara kita melakukan aksi nyata ini berbeda dengan cara mengajar kita sebelumnya. Yang mana pada aksi nyata ini kita dituntut untuk mengarahkan siswa lebih aktif dalam mengamati dan menelaah setiap pembelajaran yang kita berikan. Dan juga mungkin terkendala dari segi sarana prasarana yang kurang lengkap. Dan juga tadi Kak Husna menyampaikan bahwasannya asesmen yang akan dipakai juga menjadi rancu atau tidak dikuasai pada saat nanti untuk pelaksanaan nyata. Dan apa solusinya di pertanyaan ketiga, solusinya
Mungkin langsung saya jawab saja, karena Kak Saprizal mungkin lagi ada kegiatan minta izin tadi. Di sini solusi apa yang harus dihadapi pada saat melaksanakan aksi nyata, seperti yang sudah kita pelajari pada program PKG, ada langkah-langkah seperti what, so what, dan no what, yang mana kita sampaikan kepada peserta didik dalam pembelajaran aksi nyata ini. Itu kita sebagai pendidik akan berusaha menampilkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka masing-masing. Biarpun mereka yang mengolah pembelajaran berdasarkan materi yang kita sampaikan, tapi kita akan tetap menyemangatinya dengan mengawasi dan mendampingi peserta didik tersebut, sehingga peserta didik itu menjadi merasa lebih percaya diri pada saat aksi nyata yang kita lakukan. Karena sebelumnya kan peserta didik ini hanya menerima dari gurunya saja, seperti yang pernah kita lakukan sebagai pendidik, yaitu sistem komando. Guru hanya terus yang menerangkan, jadi peserta didik melakukan sesuai yang diperintahkan guru. Sementara pada aksi nyata ini kita lebih mengeksplor kemampuan peserta didik, mulai dari cara mengamati dan mencari solusi dari setiap pembelajaran aksi nyata yang diterima peserta didik. Dan nanti kita juga kasihkan solusi yang membuat peserta didik juga lebih semangat lagi dengan bentuk permainan-permainan yang dimodifikasi. Jadi sehingga keterkendalaan dalam sarana prasarana bisa kita atasi sedemikian rupa dengan memodifikasi pembelajaran yang akan kita lakukan kepada peserta didik. Boleh dibilang saya pada aksi nyata yang saya lakukan kemarin juga saya mengambil materi pembelajaran tentang permainan lapangan, yaitu kasti. Di sini saya menuntut peserta didik untuk mengamati dan memahami cara melempar dan menangkap bola. Sehingga peserta didik langsung, "Pak, kok awak yang menarangan, Pak? Sementara apa menyampaikan materi kok," katanya. "Tapi awak yang melakukan." Nah, itulah pembelajaran yang kita bedakan daripada sebelumnya, bahwasanya peserta didik harus bisa mengeksplor kemampuannya dengan cara mengamati, seperti kita memberikan bentuk gambar melempar dan menangkap, nanti dia yang mengembangkan, oh ini cara melempar melambung, ini cara menangkap melambung, ini cara melempar mendatar atau menangkap mendatar. Sehingga peserta didik menjadi, oh seperti ini ya Pak ya, lebih tahu, oh ini proses pembelajaran yang berbeda daripada sebelumnya. Dan dia mampu menimbulkan rasa percaya dirinya lagi untuk, oh bisa Pak, saya bisa mengamatinya. Jadi dengan hal seperti itu, peserta didik mendapatkan pembelajaran yang baru daripada sebelumnya. Namun agar peserta didik tidak jenuh, jadi di situ saya memodifikasi permainan lempar tangkap itu dengan bentuk permainan kecil setelah mereka mempelajarinya nanti, dan dia akan melakukan bentuk permainan kecil sehingga dia lebih bersemangat lagi dan bekerja sama pada setiap kelompoknya lebih akurat lagi dan lebih terpantau lagi. Di sini saya mengambil permainan kecil tentang berburu menembak burung. Jadi dengan hal yang dipelajari lempar tangkap bola, dia aplikasikannya dalam bentuk permainan berburu menembak burung. Jadi dengan dia menembak temannya atau melempar temannya, itu merasa, oh seperti inilah pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Yang mana pembelajaran ini lebih mengarah kepada kemampuan dan karakteristik peserta didik. Tapi bolanya tetap kita modifikasi, tidak kita kasihkan bola yang kasti, yang asli, tapi kita kasih bola yang terbuat dari plastik atau dari yang lebih ringan atau tidak sakit terkena pada bagian tubuh. Dan dalam asesmen yang dipakai di sini sama seperti yang disampaikan Kak Roni tadi dan Kak Ari, asesmen yang saya pakai pada aksi nyata saya asesmen otentik, yang mana asesmen otentik ini adalah
penilaian secara nyata dan secara langsung saat praktik yang dilakukan oleh peserta didik. Dan peserta didik juga saya arahkan untuk melakukan asesmen otentik dengan menilai teman sejawat. Seperti yang telah diamatinya tadi gambar yang saya berikan, nanti dia mengamati kelompok lain, apakah kelompok lain yang dilakukannya itu sudah benar apa tidak. Jadi sehingga peserta didik juga mampu mengeluarkan pendapatnya dengan cara melakukan asesmen otentik kepada teman sejawat. Jadi dia bisa, Pak, si Inu tuh salah melakukan sama Pak A, seharusnya tak aku. Jadi dia termotivasi lagi untuk belajar lebih baik lagi. Dan saat kita sebagai pendidik, saya menilai asesmen otentik ini dengan dia menilai teman sejawatnya, dan saat melakukan permainan kecil tersebut, kita juga bisa melakukan asesmen otentik secara langsung kepada peserta didik. Dan untuk pertanyaan terakhir, hal apa yang bisa kita bagikan pada teman sejawat? Mungkin sudah diambil juga atau sudah dijelaskan juga oleh Kak Roni dan Kak Ari, dan ditambahkan juga tadi sama Kak Aris sebagai pasir kita, bahwasanya aksi nyata ini mengajarkan kita bentuk strategi pembelajaran yang lebih baru lagi daripada sebelumnya. Yang mana sebelumnya mau dibilang kita sering kali melakukan pembelajaran dengan sistem komando. Sehingga pembelajaran itu hanya dari tuntutan kita saja, bukan dari berdasarkan rasa dan keyakinan dari peserta didik. Namun di pembelajaran aksi nyata ini kita sama-sama membantu mengembangkan kemampuan peserta didik dengan berkolaborasi dengan mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada mereka, kita bisa menjadi lebih paham tentang pembelajaran yang baru, sehingga kita menceritakan pada teman sejawat bahwasanya pembelajaran yang lebih bagus itu adalah pembelajaran yang ada langkah-langkahnya, sehingga kita bisa berkontribusi dengan baik kepada peserta didik, antara kolaborasi peserta didik dengan peserta didik, antara kita dengan peserta didik. Dan di pembelajaran terakhir nanti kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi dan merefleksikan serta memberikan umpan balik terhadap pembelajaran aksi nyata yang telah kita lakukan itu. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan kelompok kami, yang mana saya sebagai moderator sudah mewakili kawan-kawan kelompok saya dalam pertanyaan ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dan kalau ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Karis. Halo, Karis. Halo Kewan, ya Kewan. Mungkin tidak ada tanggapan, Karis. Apa saya tutup saja, Karis? Oke, silakan Kewan. Nggak apa-apa. Terima kasih kakak semuanya yang sudah mau mendengarkan jawaban dari kelompok kami, kelompok 2. Saya sebagai moderator Ikhwan, dan Kak Usna dan Kak Saprizal. Terlebih dan terkurang saya mewakili, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak, kasih aplaus dulu untuk kelompok Kak Iwan, Kak Usna, dan Kak Safrizal ya kakak. Oke, kelompok terakhir kakak, untuk Kak Putra ya Kak Putra. Silakan Kak Putra, open mic-nya Kak Putra. Siap, Aris. Siap, Aris. Oke Kak Putra, silakan Kak Putra. Oke, terima kasih Kak Aris. Baiklah, kami di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami baru mengatakan 4 orang Kak Aris. Saya sendiri, yang kedua Kak Rahmat, ketiga Kak Wid, dan yang terakhir adalah Kak Ramadi. Baik, untuk mempersingkat itu, langsung saja untuk
pertanyaan yang pertama dan kedua akan dijawab oleh Kak Rahmat. Kepada Kak Rahmat, waktu dan tempat dipersilahkan. Kak Rahmat. Break sebentar Kak Aris, orang azan Kak Aris. Oke, Oh, iya. oke Kak. Break dulu Kak Aris. Nggak apa-apa Kak Putra, sebentar Kak Putra. Oke Kak Aris. Oke Kak Putra, silakan Kak Putra. Ya, Garis, sepertinya Kak Rahmat lagi sibuk nih Garis. Oke, Kak. Kak Widya. Kawit. Kawit. Kak Widya. Kalau begitu Kak Rameldi. Kak Rameldi. Langsung pangkas saja semua Kak Putra. Karamel itu ada itu. Karamel. Oke, Karamel. Baik, kita persilahkan kepada Karamel untuk menjelaskan pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Kepada Kak Ramel, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah melakukan aksi nyata? Ya, perasaan saya sangat senang untuk melakukan aksi nyata dan merasa semangat bersama anak-anak. Yang selanjutnya, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam menyaksikan aksi nyata? Tantangannya adalah kurangnya sarana prasarana. Contohnya bolanya sudah nggak layak lagi untuk dipakai. Sudah kulitnya itu sudah terbuka. Bolanya tidak layak untuk dipakai sebenarnya, tapi bolanya nggak ada, terpaksa itu tetap dipakai kan. Dan lapangannya cukup di lapangan futsal aja, nggak ada untuk lapangan bola kan. Selanjutnya, apa solusi Bapak atau Ibu yang dalam mengatasi tantangan tersebut? Tantangan tersebut melakukan memodifikasi permainan dengan lapangan yang seadanya dan tidak menggunakan lapangan bola yang semestinya. Nah, itu aja Kak Putra. Untuk selanjutnya diserahkan ke Kak Putra. Oke, baik, terima kasih Kak Rameldi. Jadi dari penjabaran Kak Rameldi dari pertanyaan 1, 2, 3 hampir sama sepertinya Kak Aris dengan kelompok 1 dan 2. Baik, langsung saja soal keempat dan kelima saya akan mencoba menjawab. Dalam melaksanakan aksi nyata, asesmen seperti apa yang Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran dan dapat menceritakan bagaimana asesmen itu bisa diaplikasikan. Kemarin saya pakai asesmen yang pengukuran garis. Jadi dalam pembelajarannya di sana saya dapat memberikan pemahaman kepada anak bagaimana cara mengukur denyut nadi awal dan saat melaksanakan aktivitas. Alhamdulillah kemarin bisa terlaksana Kades. Jadi anak-anak semuanya bisa paham berapa denyut nadi maksimalnya, dia sudah bisa mengukur seperti 220 dikurangi dengan usia anak tersebut. Jadi kemarin saya laksanakan itu ketiganya. Yang pertama lari cepat, yang pinjek, dan yang terakhir adalah apa namanya satu lagi? Kuatras. Jadi kemarin anak-anak sudah melaksanakan dan kelihatannya anak-anak sangat bersemangat melaksanakan karena itu adalah hal yang baru. Karena sepertinya dia dapat menghasilkan hal baru di sana. Yang pertama yang terpenting adalah dia bisa mengukur denyut nadinya masing-masing. Itu yang saya laksanakan kemarin. Yang terakhir, hal baru apa yang bisa Bapak Ibu bagikan untuk bisa dijadikan pengalaman belajar pada rekan sejawat? Ya, dari asesmen yang saya laksanakan kemarin waktu MGMP juga saya sampaikan masih banyak rekan-rekan yang belum tahu bagaimana mengukur denyut nadi maksimal dari seseorang. Jadi saya sampaikan kemarin di GMP, alhamdulillah teman-teman sudah bisa memahami yaitu adalah 220 dengan usia dikurangi dengan usia kita sekarang. Jadi itu sudah saya sampaikan juga kepada rekan sejawat di saat MGMP dan kepada siswa itu umpan baliknya adalah siswa juga sudah bisa memahami tentang bagaimana dia melaksanakan olahraga dengan batas ambang yang maksimal yang bisa dilakukan masing-masing. Oke, mungkin itu penjabaran dari kelompok 3. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan atau teman-teman kelompok lain. Kami akan waktu dan tempat ada kakak? Pas. Banyak sholat nih Garis. Iya Kak Putra, nggak apa-apa Kak Putra. Oke Garis, lanjut nih Garis. Lanjut Kak Putra. Oke, terima kasih kepada Pak Fasil dan rekan-rekan. Baik, itulah mungkin penyabaran presentasi dari kelompok kami tentang aksi nyata yang kami laksanakan di saat penilaian kerja nyata yang kita upload masing-masing. Terima kasih atas perhatian, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus ke Kak untuk rekan kita atau kelompok yang barusan tampil, Kak Rameldi, Kak Raditya, Kak
Wid sama Kak Rahmat ya Kakak. Oke, sedikit Kak. Jadi pada dasarnya kita semua emang dari awal ya Kakak kita setuju itu sarana prasarana sangat berpengaruh terhadap pembelajaran kita. Setelah itu Kakak, alhamdulillah ya Kakak, dalam pembelajaran kita dari awal sampai akhir hari ini kita alhamdulillah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dalam pembelajaran PKG PJOK ini. Bagaimana ilmunya itu bisa langsung kita terapkan seperti Kak Raditya Saputra bilang seperti tadi, bagaimana kita bisa menerapkan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif terhadap siswa maupun teman-teman sejawat kita Kakak. Jadi mudah-mudahan Kakak tidak pernah bosan dalam pembelajaran tatap maya kita hari ini dan seterusnya ada kalau nggak salah 6 tatap maya kita lagi Kakak sebelum kita selesai dalam pembelajaran atau pelatihan PKG PJOK ini. Mudah-mudahan Kakak tidak kendor semangatnya Kakak walaupun sudah di ujung kita tetap gas terus mencari ilmu terus untuk perubahan pembelajaran PJOK yang lebih baik daripada yang sebelumnya Kakak. Mudah-mudahan di tahun 2025 besok ini kita lebih banyak lagi difasilitasi oleh pihak BGP atau kementerian untuk memperdalam lagi ilmu mengenai pembelajaran PJOK kita ini Kakak. Oke Kakak, kita lanjut berikutnya ya Kakak. Oke. Terima kasih Kakak sudah meluangkan waktunya pada sesi tatap maya tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya Kakak, 5 November. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam pelaksanaan PKG PJOK ini. Mohon maaf Kakak atas segala kekurangan dari saya. Saya selaku Fasil Kakak mungkin ada kekurangan dalam berbicara, dalam berperilaku. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.